Halo Sobat Channel, senang bisa kembali bertemu dengan Sobat semua. Kini saatnya kita akan mengupas tentang roh, jiwa, dan tubuh. Betapa seringnya saya berada di pusaran masalah. Dalam waktu yang lama baru dapat menemukan jalan keluarnya. Atau beberapa kali saya menemukan masalah yang itu juga. Atau kenapa saya tidak dapat move on? Dan kadangkala saya merasa ada yang tidak beres dengan diri saya, tetapi tidak tahu apa itu. Atau juga tidak kurang-kurangnya upaya saya untuk keluar dari ikatan kebiasaan buruk tertentu. Tetapi sepertinya kebiasaan tersebut terlalu kuat mengikat saya. Sudah banyak saya mencari. Sudah berulang kali saya mencoba. Akhirnya ketemu juga. Saya dipertemukan dengan sebuah pemahaman yang kemudian dipahami, yang kemudian dilakukan, dan boom. Pernahkah mengalami pemulihan roh? Pernahkah menyaksikan proses pembentukan karakter? Pernahkah melihat cara kerja mata dan telinga dipakai untuk mengisi roh atau jiwa? Channel ini saya buat sebagai teman di dalam pencarian, mengantar saya pada pengertian, dan sebagai media yang diharapkan dapat memfasilitasi keinginan untuk memantaskan diri di dalam kehidupan. Dengan tidak bermaksud menggurui, merasa lebih pintar dari yang lain, tidak menyudutkan seseorang, kelompok, ataupun golongan tertentu, tidak menjelek-jelekan agama tertentu, tidak menganggap lebih benar. Saya berharap channel ini akan berkembang dan berdampak bagi sobat channel semua. Semoga. Seberapa banyak di antara kita yang memiliki kesadaran hidup hanya terdiri dari tubuhnya saja, akan mendandani sedemikian rupa melalui olahraga atau diet untuk mendapatkan kesehatan yang sempurna, agar supaya di masa tuanya dapat menikmati kehidupan yang bahagia. Ideal sekali, itu sangat baik. Tetapi ingat sobat channel, tetap akan menua, di mana kelima panca indera kita akan menurun kondisinya, di mana kulit kita akan keriput, ketampanan dan kecantikan kita akan memudar. Tidak akan sama lagi dengan masa muda kita. Itulah fakta yang tidak dapat dipungkiri, bahwa tubuh kita memiliki keterbatasan. Tubuh kita memiliki kadaluarsa, yang mana akhirnya tubuh ini akan kembali menjadi debu, menyatu dengan tanah waktu kita dikuburkan. Seberapa banyak di antara kita memiliki pengetahuan bahwa pria lebih banyak menggunakan pikirannya daripada hatinya, sedangkan wanita lebih banyak menggunakan hatinya daripada pikirannya. Sebagian orang memikirkan perkara surgawi, tetapi sebagian orang memikirkan perkara duniawi. Ada orang yang setiap saat perasaannya selalu mengalami konflik batin. Ada sebagian orang yang setiap saat perasaannya selalu dilingkupi dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan lagi, ada sebagian orang lebih besar keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidupnya. Sementara ada orang yang lebih besar keinginannya untuk mengenal Tuhannya. Itu fakta dari jiwa yang tidak dapat dipungkiri, akan selalu mengisi hidup kita. Sampai hidup kita berhenti, berarti jiwa kita juga berhenti. Seberapa banyak di antara kita yang mengakui atau bahkan pernah mengalami
hal-hal yang supernatural yang sulit sekali dijelaskan dengan hal yang natural. Ada orang yang memiliki ketajaman indera keenam dibandingkan dengan orang yang lain. Sama halnya dengan keberadaan angin yang kita tahu bahwa itu ada, tetapi kita tidak dapat menghadirkan keberadaannya kecuali dengan merasakannya dan mempercayainya. Itulah fakta mengenai roh yang tidak dapat kita pungkiri keberadaannya. Dan melalui roh kita bisa berintim-intim dengan Tuhan, Sang Pencipta jagat raya ini. Karena Tuhan adalah roh. Dan keberadaan roh ini tidak seperti tubuh yang memiliki kadaluarsa. Roh akan tetap hidup. Ketiga bagian ini akan saling mempengaruhi selama kita hidup. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bahkan ada saat tertentu bagian ini menyatu. Karena kenyataannya bahwa tubuh kita di saat kita menjalani hidup keseharian kita adalah pintu masuk ke dalam jiwa kita. Maka apa yang kita izinkan dilihat oleh mata kita, apa yang kita izinkan didengar oleh telinga kita, itu akan mengisi jiwa kita, dicerna dan disimpan oleh pikiran kita, kemudian diteruskan ke perasaan kita. Selanjutnya, mendorong keinginan kita untuk melakukan tindakan tertentu. Sedangkan keberadaan jiwa kita merupakan pintu masuk ke dalam roh kita. Itulah sebabnya keberadaan roh kita akan dipengaruhi kualitasnya dari seberapa banyak asupan yang diberikan jiwa semenjak kita kecil sampai detik ini. Kalau jiwa kita terus-menerus memasukkan hal yang positif ke dalam roh kita, maka positiflah roh kita. Dan apa saja yang diberikan jiwa kita kepada roh kita, itulah kualitas hidup kita. Dengan tidak henti-hentinya, saya mengucap syukur buat channel ini bisa tayang dan sampai dinikmati oleh sobat channel semua. Dan terima kasih yang tak terhingga buat sobat channel semua yang sudah berkunjung dan meninggalkan jejak menggembirakan berupa komentar-komentar yang meramaikan, memperkaya wawasan yang dikandung channel ini, dan membuat aneka ragam sajian khas berselera yang dimiliki menu channel ini. Saya secara pribadi merasa terpacu di dalam mengembangkan channel ini. Pasti ada yang kurang sepaham, kurang menyenangkan dari apa yang disaji oleh channel ini, bertentangan dengan anggapan dari sobat channel semua yang sudah dimiliki sebelumnya. Saya berharap bahwa perbedaan tersebut bukan menjadi pemisah di antara kita. Justru, mari kita pakai sebagai bumbu untuk meracik aroma, menciptakan rasa yang baru dengan tidak menghilangkan sari yang sesungguhnya. Dengan mengedepankan saling menghormati, rendah hati, mendahulukan kepentingan orang lain, tidak egois. Dengan demikian, channel ini akan berkembang terus. Dan yang terpenting, bukan menjadi channel yang biasa-biasa saja, tetapi memberikan dampak yang luar biasa bagi hidup kita. Bukan hanya dinikmati oleh sobat channel saja, tetapi saya pun akan menerima dampaknya sebagai pemilik channel ini. Sobat channel dan saya adalah salah satu dari sekian banyak orang yang seharusnya merasa beruntung
mendapatkan sedikit kepantasan di dalam menerima benih pengetahuan dengan secuil misterinya. Demikian Sobat Channel, roh, jiwa, dan tubuh akan begitu penting di dalam mengisi dan menentukan kualitas hidup kita. Ikuti video-video selanjutnya agar supaya kita dapat memperoleh kepantasan diri di dalam menjalani hidup ini. Salam.